Karena kita bukan hanya tengah menghadapi krisis kesehatan, tapi kita sedang menghadapi semacam sebuah krisis ketidakpercayaan rakyat kepada kekuasaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra di channel YouTube Yusril Iza. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di NTT beberapa waktu yang lalu ya. Kita tahu bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo di satu sisi untuk melakukan kunjungan kerja dan melihat perkembangan pembangunan infrastruktur maupun hal-hal lain yang ada di NTT. Tetapi di sisi lain, bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo juga menuai polemik dan pro kontra di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu itu mengakibatkan terciptanya kerumunan ya. Padahal kita tahu bahwa di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kita sangat menghindari adanya kerumunan. Seperti itu. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia sudah menyapa. Bahkan pemerintah sendiri itu memberikan anjuran untuk seluruh elemen masyarakat itu menghindari kerumunan. Bahkan banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu yang dipaksa dibubarkan karena harus mengikuti protokol kesehatan ya. Harus kemudian memperhatikan bahwa kita sedang ada di suasana pandemi seperti ini. Tetapi yang terjadi justru ya ada semacam ketidakkonsistenan sekali lagi. Di satu sisi kekuasaan hari ini melalui pemerintah ya sebagai pelopor penegakan hukum juga, pembuat hukum juga, itu harusnya memberikan contoh yang baik terhadap bagaimana rakyat, bagaimana warga negara mematuhi hukum kan seperti itu. Tapi justru yang terjadi adalah ya kekuasaan itu juga melakukan dan menciptakan kerumunan. Khawatirnya tindakan seperti itu justru kembali memunculkan spekulasi di tengah-tengah masyarakat kita. Akhirnya masyarakat itu berasumsi bahwa ya pejabat negara saja itu menciptakan kerumunan, apalagi kami warga negara, ya berarti bolehlah ya. Karena tentunya pemerintah ya, kekuasaan hari ini itu adalah pemberi contoh kepada warga negara, pemberi contoh kepada rakyat Indonesia. Ketika mereka yang membuat aturan saja, pemerintah yang memberikan dan menganjurkan warga negara untuk mematuhi protokol kesehatan saja menciptakan kerumunan, ya bagaimana dengan warga negara gitu loh. Terus warga negara mau meneladani siapa kalau bukan penguasa hari ini kan seperti itu. Terlebih kan kekuasaan adalah orang-orang yang membuat aturan. Kan berbahaya kemudian pembuat aturan malah melanggar aturan. Karena tentunya kita bisa melihat kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di NTT kemarin juga banyak sekali melanggar protokol kesehatan ya. Kita lihat bahwa banyak orang-orang yang berada di kerumunan waktu itu tidak menggunakan masker, kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya. Padahal ya protokol kesehatan, jaga jarak dan menggunakan masker itu menjadi sesuatu hal yang wajib di tengah pandemi seperti ini. Tetapi justru yang terjadi ya banyak sekali orang yang tidak menggunakan itu gitu loh. Dan yang lebih lucu dan mengherankan menurut saya pribadi ya, pelanggaran protokol kesehatan itu justru diakibatkan karena kunjungan kerja yang dilakukan oleh pejabat negara hari ini. Video ini saya buat sebagai bentuk kepedulian saya terhadap krisis kesehatan yang terjadi hari ini, dan sekaligus memberikan masukan kepada kekuasaan bahwa harus ada semacam kesadaran juga. Jangan sampai kekuasaan hanya memberikan kesadaran, pencerdasan, dan mengarahkan warga negara untuk mematuhi protokol kesehatan, tetapi justru yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu sendiri itu mereka pembuat regulasi, pembuat aturan di negara ini. Nah ini kan berbahaya. Kembali lagi, tindakan-tindakan yang tidak konsisten, ucapan dengan bagaimana negara melakukan tindakan itu berbeda. Ini sangat berbahaya ya, karena ketika kekuasaan itu mengeluarkan statement ya untuk mengarahkan warga negara mematuhi protokol kesehatan, tetapi di sisi lain mereka justru melakukan tindakan-tindakan yang menciptakan kerumunan itu sendiri.
ya ada semacam ketidakkonsistenan kembali lagi. Kemudian selanjutnya yang perlu kita bicarakan di konten ini bahwa harus ada kesamaan dalam proses hukum. Harus ada semacam sebuah proses hukum yang adil, penindakan hukum yang adil. Karena kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang kemudian bukan hanya dibubarkan acaranya, bukan hanya dibubarkan paksa acaranya, tetapi orang bahkan ada yang diproses secara hukum, dimintai ganti rugi, bahkan dipidanakan karena melanggar protokol kesehatan. Misalkan seperti seorang tokoh publik juga, yaitu Habib Rizik Syihab, yang ketika beliau balik dari Arab Saudi, ya kemudian di tengah pandemi, banyak sekali masyarakat, para simpatisan yang menjemput beliau di Bandara Soekarno-Hatta waktu itu. Kemudian ada beberapa oknum masyarakat, beberapa pihak kemudian melaporkan beliau, dan hari ini dikenakan pasal 160 KUHP, yaitu tentang penghasutan. Dan kemudian bukan hanya didenda 50 juta untuk membayar biaya ganti rugi, tetapi juga ya dipidanakan sampai hari ini, dipenjarakan. Nah, maksud saya seperti ini. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita harus pidanakan pejabat negara yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Saya tidak sevulgar itu menyatakan. Tetapi saya ingin sampaikan satu pesan bahwa harus ada semacam kesetaraan dalam penegakan hukum. Harus ada sebuah keadilan dalam proses kita untuk menciptakan kesadaran terhadap krisis kesehatan gitu loh. Maksudnya ketika ada satu anak bangsa, ada satu orang yang kemudian dipidanakan karena melanggar protokol kesehatan atau dibebankan ganti rugi karena melanggar protokol kesehatan, menciptakan kerumunan, maka anak bangsa yang lainnya pun harus diperlakukan sama gitu loh. Karena itu menjadi dasar dari terciptanya proses penegakan hukum yang adil gitu loh. Harus ada terciptanya sebuah proses hukum yang memang mengakomodir segala pihak, karena ada salah satu prinsip di dalam hukum itu, yaitu equality before the law. Setiap orang itu sama kedudukannya di mata hukum, dan itu juga dijamin di dalam konstitusi kita. Kita tahu bahwa ya Indonesia itu adalah negara hukum kan gitu. Di pasal Undang-Undang Dasar RI 1945 kan menyatakan bahwa setiap warga negara itu punya kedudukan yang sama di mata hukum. Sehingga mau dia itu seorang tokoh publik, ya, tokoh agama, masyarakat sipil ataupun masyarakat biasa, atau bahkan seorang presiden sekalipun, ya pejabat negara sekalipun, ketika dia melakukan pelanggaran terhadap hukum, melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi seperti ini, kemudian menciptakan kerumunan, itu harus ada semacam sebuah penindakan hukum yang memang equal. Karena itu yang dinanti-nantikan, karena ini juga akan menjadi beban dan PR juga bagi Kapolri kita yang baru ya. Karena kita tahu bahwa Kapolri baru dilantik, salah satu tugas dan PR-nya adalah bagaimana menindak tegas orang-orang yang kemudian melanggar protokol kesehatan, menciptakan kerumunan. Dan itu juga bahkan sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi sendiri melalui bibir istana. Beliau sampaikan bahwa harus ada proses dan penindakan yang tegas terhadap orang-orang yang kemudian melanggar protokol kesehatan, menciptakan kerumunan. Ya, harus ada sebuah upaya yang memang equal, entah dia itu tokoh masyarakat, tokoh publik maupun pejabat negara. Nah, ini penting bagi keberlangsungan bangsa kita, kesehatan berdemokrasi kita, kesehatan kepercayaan rakyat terhadap kekuasaan. Karena kita bukan hanya sedang mengalami krisis kesehatan warga negara, tapi ada semacam krisis kepercayaan rakyat kepada kekuasaan. Karena banyak sekali statement yang dikeluarkan oleh kekuasaan justru banyak bertentangan dengan bagaimana kekuasaan itu memperlakukan warga negaranya. Kan seperti itu. Dan melalui video inilah kemudian saya mengajak kita semua, mengajak para penegak hukum, ya, para orang-orang yang kemudian mengemban amanah untuk menjalankan aturan dengan baik. Jalankanlah aturan memang sebaik-baiknya, karena memang kita membutuhkan adanya suatu proses hukum yang equal. Bukan hanya karena kunjungan Presiden Joko Widodo kemudian saya membuat video ini. Bahkan ada banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat, bahkan di pemilu kada sebelumnya, di pemilu kada beberapa waktu yang lalu, ketika COVID-19 itu ada ya, banyak tercipta kerumunan gitu loh. Maksud saya, orang-orang yang kemudian menciptakan kerumunan ketika pilkada juga harus diproses gitu loh. Tapi itu kan sudah terjadi ya. Maksud saya, sebelum masyarakat semakin tidak percaya dengan penegakan hukum hari ini, ya orang-orang yang sedang melakukan baru-baru ini atau hari ini atau beberapa waktu yang akan datang juga harus diperlakukan sama. Harus ada semacam perlindungan hak-hak warga negara, hak untuk mendapatkan kesehatan yang baik, perlindungan kepada warga negara terhadap ya kejelasan proses hukum, ya kesetaraan dalam penegakan hukum di negara ini. Karena
Indonesia adalah negara hukum dan kita menginginkan ada suatu proses hukum yang baik. Karena kita, kembali lagi saya sampaikan, bukan hanya tengah menghadapi krisis kesehatan, tapi kita sedang menghadapi semacam sebuah krisis ketidakpercayaan rakyat kepada kekuasaan. Dan melalui proses penegakan hukum yang adil, menciptakan penegakan hukum yang equal, terciptanya satu prinsip hukum, equality before the law, itu menjadi salah satu syarat kembali terpupuknya rasa percaya masyarakat kepada kekuasaan hari ini.